Salam sejahtera, Opa Oma, Bapak Ibu, dan saudara sekalian. Sekalipun saat ini kita ada dalam pergumulan yang sangat berat, begitu banyak tetes air mata yang sudah tercurah, begitu banyak jeritan dan seruan kita kepada Tuhan. Tetapi kita tentunya yakin Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Tuhan hadir dengan kasih-Nya, hadir dengan kuasa-Nya, dengan firman-Nya. Tuhan tinggal serta dengan kita. Kita tinggal serta dengan Tuhan. Seperti tema kita hari ini, tinggal dalam Yesus. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk melakukan doa keluarga pada hari ini. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. KK 562, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga akan kita nyanyikan bersama. Jika dirimu tinggal di dalam Tuhan, kau dipimpin Roh, pasti engkau berbuah. Roh membuahkan kasih, juga kegembiraan, rahmat, kesabaran, karunia kemurahan. Jika dirimu tinggal di dalam Tuhan, kau dipimpin Roh, pasti engkau berbuah. Roh memberi kebaikan, juga kesetiaan, kelemah lembutan, damai serta sejahtera. Jika dirimu tinggal di dalam Tuhan, kau dipimpin Roh, pasti engkau berbuah. Roh mengajarkan kita mengendalikan diri agar kita selamat dari segala goda. Jika dirimu tinggal di dalam Tuhan, kau dipimpin Roh, pasti engkau berbuah. Umat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, ya Aba, ya Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami bersyukur Tuhan Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Engkau hadir dalam kasih dan kuasa-Mu, mendampingi setiap kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami datang bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami memohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami pertolongan dalam pergumulan kami masing-masing saat ini. Isilah kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Kuatkanlah iman kami ya Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu, Opa, Oma, bagaimana kabarnya? Kiranya kita tetap sukacita, tetap bersemangat, diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan. Apapun dan bagaimanapun kondisi kita, biarlah kita senantiasa bersyukur karena Tuhan masih bersama dengan kita. Mari umat Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Kita akan bersama-sama merenungkan dari
kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 saya akan membacakan untuk kita semuanya. Begini firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Sampai di sini bacaan Alkitab kita. Berbahagia setiap kita yang senantiasa merenungkan firman Tuhan dan melakukan dalam hidup kita hari demi hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Opa dan Oma, kiranya bacaan yang kita baca, Alkitab yang kita baca hari ini dapat menguatkan kita. Kita akan bersama-sama merenungkan dengan tema tinggal dalam Tuhan. Ketika kita membaca ayat 22 dan 23 berbicara mengenai buah roh tentunya. Kalau kita sebagai petani, tentunya yang diharapkan adalah hasilnya, buahnya. Ketika petani menanam padi misalnya, sebelum ditanam tentu diolah, tanahnya dibajak sampai siap untuk ditanam. Pada musim tanam, mereka akan menanam. Dan tibalah saatnya musim menuai. Tetapi ada proses yang harus dikerjakan sebelum berbuah. Setelah ditanam, tentunya dipupuk. Kalau tidak ada hujan, tentunya petani menanam melihat musimnya. Ketika musim hujan, itulah musim untuk bertanam. Kebanyakan kalau padi itu di sawah ya tentu dengan diairi. Meskipun musim kemarau ada air yang mengalir supaya padinya tetap subur. Proses demi proses dilalui oleh padinya sendiri yang diolah oleh petaninya sebelum menikmati hasilnya. Ketika sudah ditanam tetapi tidak dirawat, tidak dipelihara, tentunya buahnya ya sembarangan. Buahnya tidak maksimal. Ketika petani menanam tentu mengharapkan hasil yang terbaik dari buahnya. Nah, ketika kita membaca Alkitab kita, buah roh. Kenapa ada disebut dengan buah roh? Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, bagaimana caranya kita berbuah? Tentu kalau pohon itu tetap menempel pada pokoknya, pada batangnya. Ketika buah itu berbuah, tidak mungkin dia sudah kering. Pohon yang sudah kering berbuah. Tetapi buah itu dihasilkan dari pokoknya lalu dari carangnya. Dia tetap menempel. Buah roh ketika kita ingin menikmati, ingin menghasilkan buah itu, kita harus tetap tinggal di dalam pokoknya, di batangnya. Supaya apa? Supaya berbuah. Menunggu buah tentu perlu kesabaran. Menunggu hasilnya tentu harus menikmati prosesnya. Tidak bisa sembarangan ketika pohon itu ditanam lalu menghasilkan buah yang baik ketika tidak dirawat. Berbuah artinya dia diharapkan untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Tinggal di dalam Tuhan, tentu kita dilihat dari hasilnya, dari buahnya. Apa yang kita bisa perlihatkan kepada orang lain, kepada sesama kita.
ketika kita tidak tinggal di dalam Kristus. Orang akan melihat hasilnya betul atau tidak, sungguh-sungguh atau tidak, beriman dengan keyakinan teguh atau tidak. Itu dilihat dari hasilnya. Buah roh: kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, kesetiaan. Ketika kita membaca ini, sudahkah kita dapat terlihat hasilnya? Sudahkah buah itu dapat dilihat oleh orang lain? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bukan kita yang menilai, tetapi orang lain yang menilai bahwa itu sudah berbuah. Tuhan yang akan menilai dengan sendirinya. Kita tinggal menikmati prosesnya. Dapatkah kita berbuah baik, berbuah lebat, kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus? Ada proses sebelum kita berbuah. Ada hasil yang bisa dinikmati ketika kita tetap tinggal di dalam Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, lagu yang barusan kita nyanyikan dari Kidung Keesaan 562, syairnya mengatakan begini: jika dirimu tinggal di dalam Tuhan, kau dipimpin Roh, pasti engkau berbuah. Jika hidup kita tetap tinggal di dalam Kristus, maka kita akan berbuah. Kasih, kesabaran, kelemah lembutan, sukacita senantiasa ada dalam hidup kita. Jika kita terus tinggal di dalam Kristus, maka buah itu juga akan dapat dilihat oleh orang lain. Buah roh, apa yang dapat dinikmati ketika pohon itu tidak berbuah? Biarlah hidup kita dapat dilihat oleh orang lain dari hasilnya, dari buahnya, dan orang lain menikmati buah itu. Jika kita tinggal di dalam Kristus, maka buah kasih, kesetiaan itu akan nyata terwujud dalam kehidupan kita. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, dimanapun kita berada, kesetiaan dan kelemah lembutan senantiasa menyertai kita. Kita dapat menguasai diri kita dari hal-hal yang memang tidak baik. Kita dapat menguasai diri kita dari menyebarkan isu yang tidak benar. Tetapi kita dapat menyebarkan kasih dan sukacita di sekitar kita, di lingkungan kita, di mana kita berada. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jika dirimu tinggal di dalam Tuhan, kita akan dipimpin oleh Roh Allah. Pasti kita berbuah. Nikmatilah setiap syair yang kita nyanyikan. Roh mengajarkan kita mengendalikan diri agar kita selamat dari segala goda yang tidak baik. Jika kita menikmati setiap syair dan merenungkannya, lagu ini juga diambil dari Galatia 5 ayat 22 dan 23. Biarlah kita senantiasa merenungkan firman Tuhan. Percayalah Bapak, Ibu, dan saudara, jika kita tinggal dalam Tuhan, apapun kesulitan kita, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Dalam situasi dan suasana yang sungguh-sungguh saat ini tidak baik, masih PPKM,
Bapak Ibu tetap menjaga kesehatan. Ikuti 6M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan. Ini harus kita hindari. Bapak Ibu tetap menjaga kesehatan dengan prokes yang sangat ketat. Itu adalah salah satu dari hasilnya buah roh, sukacita dan kesetiaan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itulah buah roh jika kita dipimpin oleh roh Allah. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan yang Maha Kudus, Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami seluruh umat manusia di muka bumi ini ya Tuhan. Di dalam masa pandemi ini, kami dengan tidak putusnya berdoa bagi gereja, hamba Tuhan, majelis jemaat, segenap komisi, dan pelayanan lainnya yang ada di GKI Delima. Banyak keterbatasan kami karena situasi ini ya Tuhan. Kami ingin berdoa khususnya untuk komisi anak, agar terus dipakai Tuhan untuk menjangkau anak-anak. Bagi pengurus lansia, Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan di dalam mereka melayani dengan setia, dengan tulus hati ya Tuhan, untuk menjangkau dan menolong para lansia di GKI Delima. Kami berdoa untuk komisi pemerhati jemaat, agar semakin banyak jemaat yang tersentuh dan mau terlibat dalam pelayanan di gerejamu. Kami berdoa untuk pelayanan komisi remaja dan pemuda. Engkau tahu betapa mereka terbatas saat ini ya Tuhan. Betapa anak-anak Tuhan yang masih remaja dan para pemuda ini menginginkan kebebasan di dalam mereka bergaul, bercengkerama Tuhan, di dalam Tuhan, sehingga mereka dapat semakin bertumbuh dan semakin kuat menjadi soko guru gereja ya Tuhan. Kami mohon di dalam keterbatasan ini Engkau sendiri yang akan memimpin mereka semua ya Tuhan, supaya mereka dapat semakin maju dan semakin banyak gereja dipenuhi oleh generasi muda ya Tuhan, yang terpanggil untuk hidup kudus dan melayani Engkau. Kami juga ingin berdoa untuk para pelayan musik, song leader, piano, paduan suara, semuanya agar dapat setia bertumbuh dan memuliakan Tuhan di dalam pelayanannya. Kau tolong agar mereka dapat tetap setia dan terus berkobar semangat untuk melayani Engkau ya Tuhan. Kami ingin agar semakin banyak jemaat-Mu yang mau terlibat aktif untuk berdoa bagi pelayanan Tuhan. Saat ini kami tidak bisa berkumpul bersama seperti dulu Tuhan. Engkau tahu betapa kami merindukan hal ini. Betapa kami merindukan untuk bisa bersama-sama bersekutu dengan saudara-saudara seiman secara fisik. Namun saat ini keadaan tidak memungkinkan. Walaupun kami tetap berkobar keinginan untuk melayani Engkau ya Tuhan. Kobarkanlah semangat di dalam hati tiap
setiap anak-Mu Tuhan di GKI Delima, agar semakin banyak setiap hari, setiap saat semakin rindu melayani Engkau ya Tuhan. Walaupun banyak keterbatasan kami, ya Tuhan, dengarkanlah doa kami ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa agar Tuhan menuntun pelayanan hamba Tuhan, pengerja Tuhan, dan majelis jemaat, agar dapat bersama-sama bersehati melayani jemaat Tuhan, baik melalui mimbar gereja maupun dalam persekutuan-persekutuan lainnya, sehingga walaupun kami terbatas secara virtual, tetapi satu persatu dapat dijamah hatinya dan dapat bertemu, berjumpa dengan Engkau ya Tuhan, sehingga iman percaya anak-anak-Mu satu persatu tidak terhilang walaupun susah, walaupun tidak bisa bertemu, tetapi Engkau sendiri yang menggerakkan semuanya ya Tuhan, satu persatu, supaya GKI Delima dapat terus maju ya Tuhan. Engkau yang akan menolong semuanya ya Tuhan, supaya di dalam masa online segenap jemaat tetap bersatu, tetap bersekutu, dan dengan iman yang berkobar untuk melayani Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Kita hidup karena Tuhan yang memberikan kita kehidupan. Tuhanlah sumber hidup kita. Tuhan sumber damai sejahtera kita. Tuhan sumber sukacita kita. Mari kita jaga koneksi kita terus dengan Tuhan. Tetap semakin dekat dengan Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan. Tinggal dalam firman-Nya, supaya kita bisa berbuah. Kita akan naikkan pujian KK 444 bait yang pertama dan yang kedua. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya, belajarlah firman Tuhan, taat kepada-Nya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah ranting-Nya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalam-Nya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan nama-Nya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalam-Nya. Bagaimana lagu yang barusan kita nyanyikan Bapak Ibu? Tinggallah dalam Kristus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepada-Nya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah ranting-Nya. Supaya hidup kita tetap menghasilkan buah, biarlah kita tetap tinggal di dalam Kristus. Kita sebagai ranting pasti berbuah, asal dengan setia tinggal di dalam-Nya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan nama-Nya. Hidup berlimpah kurnia hanya ketika kita tinggal dalam Tuhan. Tetaplah tinggal dalam Tuhan dalam menjalani kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam mencari pekerjaan kita, sehat maupun sakit kita. Bersukacita dan bersyukurlah, karena Tuhan memampukan kita melewati hari-hari yang sungguh-sungguh tidak baik. Tuhan memberkati kita,
dalam melakukan segala kegiatan kita hari ini. Amin.